Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda dengan NIM 22002005. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bab 1, konsep dasar manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada pengertian manajemen pendidikan. Istilah manajemen mempunyai konotasi dengan kata pengelolaan maupun administrasi. Kata pengelolaan merupakan terjemahan dari manajemen dalam bahasa Inggris, tetapi secara substansi belum mewakili. Sehingga kata manajemen dilakukan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen. Sedangkan kata administrasi apabila ditinjau dari penggunaannya lebih condong pada konteks kata laksanaan pendidikan. Istilah manajemen lebih sering digunakan dalam konteks pengelolaan pendidikan, seolah-olah menggantikan istilah administrasi setelah munculnya gerakan manajemen berbasis sekolah. Menurut Oteng Sutisna tahun 1999 menyatakan bahwa administrasi lebih sesuai digunakan untuk lembaga-lembaga di bidang sosial seperti pendidikan, pemerintahan, rumah sakit, dan sejenisnya, sehingga pemimpinnya disebut administrator. Selanjutnya, poin yang kedua tentang urgensi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan pada hakikatnya merupakan proses kerjasama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, sehingga keberadaannya menjadi sangat penting dalam mengelola program pendidikan. Dengan adanya kerjasama di antara personal lembaga pendidikan, maka akan memudahkan pelaksanaan kegiatannya. Demikian pula dalam menempatkan seseorang disesuaikan dengan profesi dan keahliannya masing-masing. Jadi, pentingnya manajemen pendidikan adalah untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan pendidikan, juga menempatkan posisi personal sesuai dengan keahliannya masing-masing. Di sini ada beberapa langkah dalam fungsi manajemen tersebut. Yang pertama itu menempatkan personalia pendidikan sesuai keahliannya. Yang kedua, mempersiapkan biaya pendidikan yang memadai. Yang ketiga, menerapkan metode pendidikan yang tepat. Keempat, menyediakan alat pendidikan yang memadai. Yang kelima, mempersiapkan sarana dan prasarana efektif. Yang terakhir, mengintegrasikan proses pendidikan antara teori dan praktek. Selanjutnya, poin yang ketiga, model manajemen dalam pendidikan. Di sini dalam prakteknya, melakukan manajerial dapat menggunakan kemampuan atau keahlian dengan mengikuti alur atau prosedur keilmuan secara ilmiah, dan ada pula karena berdasarkan pengalaman dengan lebih menonjolkan kekasannya dalam mendayagunakan kemampuan orang lain. Pada hakikatnya, model-model ini manajemen dapat diterapkan pada semua bentuk organisasi, termasuk lembaga pendidikan. Menurut Made Pridarta 2004, mengemukakan kajian model manajemen berdasarkan perspektif, tujuan, dan tinjauannya ada beberapa poin. Yang pertama itu manajemen by objektif. Yang kedua, manajemen dan di sini manajemen by objektif ini ada beberapa terbagi cirinya, yaitu yang pertama itu ada semua aktivitas manajerial diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, fasilitas yang disediakan bersesuaian dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia sebagai upaya meningkatkan kualitas personal dan melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga tujuan dapat dicapai dengan lebih baik dan optimal. Yang ketiga, sasaran yang dituju telah disepakati oleh seluruh anggota organisasi. Mungkin itu ciri-cirinya. Poin yang keempat itu tentang selanjutnya, poin yang keempat tentang prinsip-prinsip manajemen.
Prinsip-prinsip pengelolaan dalam manajemen menurut Hikmat 2009 halaman 4 ada 5, yaitu yang pertama, prinsip efisiensi dan efektivitas. Yaitu efisiensi merupakan teknik atau cara membuat sesuatu dengan benar atau doing thing ring yang menekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan outputnya. Yang kedua, prinsip pengelolaan, yaitu prinsip pengelolaan tidak lain adalah fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengasahan, beserta dan kontrol. Yang ketiga, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, yaitu pengutamaan tugas pengelolaan merupakan tanggung jawab manajer secara internal maupun eksternal. Yang keempat, prinsip kepemimpinan efektif, yaitu seseorang pemimpin harus bisa mengembangkan hubungan yang baik dengan semua anggotanya dan pandai merealisasikan human relationship sehingga kepemimpinan efektif adalah kepemimpinannya yang dipegang oleh seseorang pemimpin yang memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, tegas, lugas, hemat waktu, dan berkualitas. Yang kelima, prinsip kerjasama, yaitu prinsip kerjasama merupakan pemberian struktur dalam penyusunan atau penempatan personal, kegiatan-kegiatan, material, dan ide-ide di dalam struktur organisasi tersebut. Dalam organisasinya ada pemberian tugas, wewenang, dan tanggung jawab berdasarkan profesionalitasnya, sehingga kerjasama di antara karyawan berjalan sinergis dan mempermudah tugas organisasi. Selanjutnya, poin yang kelima tentang perkembangan teori manajemen. Sejarah perkembangan teori manajemen ini terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama, fase prasejarah, yaitu sebelum tahun 1 Masehi. Sebenarnya, manajemen telah ada sejak timbulnya peradaban manusia. Hal ini terbukti pada zaman Mesopotamia. Uang logam telah menjadi alat tukar-menukar yang dapat memperlancar perdagangan. Zaman Babilonia menandakan adanya taman tergantung yang sulit ditandangi oleh manusia modern. Zaman Mesir kuno juga membuktikan telah berkembang manajemen pemerintahan, militer, perhubungan, dan pembangunannya. Pasti ada perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Yang kedua, fase sejarah, yaitu tahun 1 Masehi sampai dengan 1886, yaitu berawal dari sumbangan gereja Katolik Roma yang telah memiliki ajaran suci dan kerapian organisasi. Zaman ini telah muncul tokoh-tokoh pengembangan manajemen, diantaranya adalah George van Rijn yang menulis karya ilmiah diantaranya tentang manajemen pertanian. Yang ketiga, fase modern, yaitu fase ini diawali tahun 1886, di mana manajemen dipandang sebagai ilmu pengetahuan, sedangkan pada fase prasejarah dan fase sejarah, manajemen dikenal sebagai seni. Seni perkembangannya manajemen sebagai ilmu semakin melejit setelah munculnya aliran-aliran teori manajemen. Selanjutnya, poin yang keenam tentang isu-isu manajemen pendidikan. Suatu masyarakat industri dalam era informasi merupakan masyarakat pembelajaran atau lifelong learning society, karena jika tidak terus-menerus belajar maka akan tertinggal dari laju ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat perkembangannya. Oleh sebab itu, pendidikan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat industri modern, yaitu pendidikan berkualitas. Berpijak pada permasalahan tersebut, maka isu-isu utama manajemen pendidikan yang dapat dikemukakan antara lain, yang pertama itu ada isu terbaru yang menjadi perhatian dalam manajemen pendidikan, adalah mempertanyakan kompetensi manajer pendidikan yang menyongsong manajemen perubahan dan teknologi pendidikan. Yang kedua, lahirnya undang-undang Sisdiknas
Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menandai terjadinya reformasi pendidikan. Yang keempat, munculnya manajemen berbasis sekolah atau MBS, yaitu merupakan gagasan perubahan manajemen sekolah yang bertujuan meningkatkan mutu manajemen yang kompetitif, yaitu suatu pola manajemen sekolah yang memperdayakan potensi semua unsur sekolah, mulai dari pimpinan hingga pelaksana pendidikan tersebut. Yang ketiga, manajemen pendidikan luar biasa, yaitu manajemen pendidikan luar biasa ini perlu upaya peningkatan dan pelayanan khusus agar bisa lebih memberi kepedulian dan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk mengayomi pendidikan secara layak. Yang keempat, pembelajaran sistem klasikal masih sangat mendominasi kegiatan belajar sekolah, yaitu padahal dalam lembaga pendidikan perbedaan individual peserta didik sangat membutuhkan perhatian guru kaitannya dengan manajemen pengajaran agar proses pembelajaran lancar dan sukses. Baik, mungkin hanya itu pemaparan materi bab 1 saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.